Oke, halo semuanya. Teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Cai di sini ya, duta pajak abal-abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia nih. Kita live Instagram gratis teman-teman ya, di channel Pajak Smart di Instagram kita setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu nih ya di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini itu adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah sebuah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya teman-teman. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, belum dipecat nih ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya masalah pajak yang berbeda-beda ya guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan ke konsultan pajak lu masing-masing ya atau ke penyuluh di KPP secara gratis kalau mau apabila lu mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda teman-teman ya. Dan seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu nih ya, kita akan mengadakan seminar offline langsung ke kota Anda masing-masing teman-teman ya. Setiap bulan kita akan pindah dari satu kota ke kota yang lain. Bulan September ini kita akan pindah ke kota Yogyakarta guys, tanggal 21 September ya, luar biasa banget ya. Teman-teman boleh daftar langsung di website www.seminarpajaksmart.com ya. Nanti di seminar ini kita akan bahas seputar perpajakan dan dunia persilatan konsultan pajak lah ya. Kita diskusi santai aja nanti guys, bukan serius belajar pajak kayak brevet gitu enggak ya. Ada sesi cerita pajakku nanti ya, atau curhat pajakku ya. Untuk teman-teman yang pengen curhat masalah pajak Anda ya. Segera teman-teman daftarkan diri Anda ya, jangan sampai ketinggalan. Nanti tiketnya bisa habis nih ya. Bulan September 2024 ini kita tanggal 21 September hari Sabtu kita akan ke Yogyakarta. Silakan daftar ke website www.seminarpajaksmart.com ya. Nanti kita juga akan menghadirkan tamu spesial guys ya. Siapa dia nanti lantikan langsung deh di seminar ya. Konsultan pajak teman kita yang memang langsung orang dari Kota Yogyakarta, teman-teman ya. Oke, segera daftar guys di website www.seminarpajaksmart.com ya. Ingat di website www.seminarpajaksmart.com untuk bergabung sana guys. Oke, sebelum kita mulai diskusi tanya jawab teman-teman ya, gue akan sampaikan satu berita dahulu ya, karena yang lagi heboh dari minggu lalu nih, ini mengenai apakah betul DJP itu bisa lihat mutasi bank kita ya. Ini dari seminggu yang lalu kayaknya, dari seminggu lalu tuh heboh ya teman-teman ya. Nah, coba ini berita tanggal 4 September. 4 September hari Rabu kemarin teman-teman ya. Mari kita baca. Ini gara-gara ada satu konsultan pajak atau siapa gitu ya yang menyebarkan berita-berita sebuah selebaran gitu yang banyak orang kaget gitu ya. Seolah-olah DJP itu bisa melihat data mutasi bank kita. Kan orang pada ketakutan tuh. Nah, kita baca. DJP menegaskan otoritas tidak memiliki sistem yang dapat mengakses data rekening dan kartu kredit. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini katanya. Pernyataan DJP tersebut merespon beredarnya informasi bohong ya atau hoax. Nah, kata DJP nih ya, bohong atau hoax mengenai implementasi Cortex Administration System ya. Untuk itu, DJP menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoax yang mengatasnamakan otoritas. Mohon agar kawan pajak melakukan cek and recheck terkait informasi yang beredar ya, kata DJP. DJP juga menyampaikan ya foto dari hoax yang beredar tersebut ya. Dalam hoax itu tertulis peringatan bahwa Cortex dapat mengakses informasi saldo dan mutasi nasabah bank. Adapun hoax itu dibuat di Malang pada 23 Agustus 2024 yang ditujukan kepada WP Badan dan orang pribadi. Gua rasa ini kemungkinan orang iseng aja teman-teman ya, atau konsultan pajak tetapi bodoh ya, konsultan pajak yang bego gitu, atau orang iseng aja sih. Kita nggak ngerti juga ya. Selain akses saldo dan mutasi nasabah, hoax itu juga memuat informasi bahwa segala jenis transaksi yang menggunakan KTP NPWP di perbankan juga terekam oleh otoritas. Melalui akun X ya, DJP menegaskan data mutasi rekening dan atau kartu kredit adalah data yang bersifat pribadi atau milik
milik dari pemilik rekening dan atau kartu kredit. DJP pun tak punya sistem yang dapat mengakses data rekening dan kartu kredit ya. Oke. Kita cek lagi ya, masyarakat agar tidak terprovokasi terkait dengan hal ini dan melakukan konfirmasi ke pihak DJP katanya ya. Oke. Udah. Nah, teman-teman tinggal baca lagi yang lain ya. Nah, jadi gua akan cantumkan lagi kalimat dari DJP ya. Kalimat dari DJP adalah bahwa DJP menegaskan otoritas tidak memiliki sistem yang dapat mengakses data rekening dan kartu kredit ya. Oke, teman-teman ya. Nah, teman-teman juga jangan langsung happy dulu ya. Jangan langsung happy ya, teman-teman ya. DJP mengatakan bahwa mereka tidak punya sebuah sistem untuk melihat data mutasi bank. Bukan berarti DJP tidak bisa melihat mutasi bank kita. Gitu ya, bukan berarti begitu ya. Yang benar adalah DJP bisa melihat mutasi bank kita, cuman melalui sebuah tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh undang-undang, gitu ya. Tetapi DJP itu tidak punya sebuah single access atau single klik ya. Dia tinggal klik aja langsung sekali klik langsung muncul mutasi bank kita, itu tidak ada, nggak bisa begitu teman-teman ya. Tetapi bukan berarti DJP tidak bisa melihat mutasi bank kita, enggak. DJP tetap bisa melihat mutasi bank kita, teman-teman ya, dengan cara-cara yang sudah diatur oleh undang-undang, terutama ketika terjadi pemeriksaan pajak. Gitu teman-teman ya, jangan salah tangkap teman-teman ya, jangan merasa aman dulu nih teman-teman ya. Oke. Kita langsung diskusi tanya jawab ya. Kalau ada yang bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kita langsung mulai dari Ibu Melisa Isabella. Malam kok. Halo Bu Melisa, malam Bu. Pertanyaan dari Bu Melisa. Kalau pinjaman pemegang saham sebelum sebulan udah dibalikin lagi, apakah boleh tanpa bunga? Menurut gua boleh Bu. Menurut gua sih boleh-boleh aja. Karena kan belum sebulan hitung bunganya, jadi gimana? Kalau mau hitung bunga, langsung aja 1 bulan ya. Jadi bunga setahun dibagi dengan 12. Itulah bunga 1 bulan, ya kan? Tetapi kalau Ibu bisa menjaga supaya hutang atau piutang ini tidak muncul di neraca akhir, di SPD tahunan tidak muncul nih, maka masih bisalah ya dinegosiasikan gitu ya. Dibilang bahwa ini tidak ada gitu. Kan masalah muncul ketika dia muncul di laba rugi, di neraca kan. Ketika dia muncul di SPD tahunan itu jadi masalah. Gitu kan. Tetapi kalau dia nggak muncul di SPD tahunan ya nggak ada masalah. Kan nggak kelihatan. Gitu kan Bu. Gitu sih. Tetapi kalau mau dikenain bunga, cara hitungnya adalah bunga setahun dibagi 12 gitu. Walaupun dia belum sebulan dikenain bunga sebulan, itu kan hal yang biasa. Semangat teman tuh Bu Melisa. Lanjut Bapak Yanto Teguh Lee. Beneran nggak kok? Pajak UMKM tarif 0,5% diperpanjang tahun depan. Belum benar Pak ya. Mudah-mudahan akan menjadi benar segera. Oke, kita akan segera bikin petisi ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan supaya teman-teman juga bisa ikutan ya. Kita pengen seluruh rakyat Indonesia tuh betul-betul minta gitu loh kepada para pejabat gitu ya. Kan yang punya negara kita semua ya. Yang punya negara kita nih. Kita minta kepada pejabat diperpanjang dong PPh UMKM-nya, jangan cuma 7 tahun doang gitu. Nanti kita bikin petisi ya. Cuman sampai hari ini belum ada kepastian. Oke. Semangat teman tuh Pak Yanto. Bapak Chris Fabian, ke Surabaya kapan kok? Kita belum pasti Pak ya, bulan apa ke Surabaya ya. Nanti kita informasikan lagi Pak ya. Kita lagi fokus ke Jogja dulu nih September ini. Oke. Semangat teman tuh Pak Chris. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok, malam Bu Lisa mau tanya. Seberapa serem sih pemeriksaan pajak? Nggak serem kok Bu, nggak serem ya. Dan hari ini kok DJP online downtime. Betul ya, hari ini downtime. Memang dari pagi error. Kita nggak ngerti tuh DJP ya. Malu nggak sih dia? Nggak malu mereka kalau downtime gitu. Gue bingung ya. Kalau Google sampai down 1 menit aja orang udah marah-marah ya. Apalagi 1 jam orang bisa ngamuk-ngamuk gitu. Ya begitulah ya, kita maklum lah ya, kita maklum. Indonesia kan negara yang saling memaafkan ya, kita maafkan saja. Oke. Nah, mengenai pemeriksaan apakah serem? Gue rasa enggak ya, enggak serem. Masih banyak pemeriksaan pajak itu yang baik gitu. Yang error ada, yang oknum ada, tetapi yang baik itu masih banyak gitu Bu ya. Oke. Jadi nggak usah ketakutan pemeriksaan pajak. Kita harus siap dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah hal yang mungkin terjadi teman-teman ya. Jadi nggak usah takut ya, kita hadapin aja. Nah, semua teman tuh Bu Lisa. Bapak Rujak Jundul. Malam kok, malam Pak Rujak. Mau tanya. Saya kan saat ini UMKM 0,5%. Selesai 2024 udah ganti. Itu perhitungannya gimana kok? Mesti udah tanya ke petugas kantor pajak juga masih bingung. Oke, jadi gini Pak.
Menurut saya sih belum tepat ya kalau saat ini kita sudah mulai memikirkan strategi tahun depan. Belum tepat. Karena Menteri Keuangannya belum tahu siapa. Dirjen Pajaknya belum tahu siapa. Apakah masih Surya Utomo atau mau diganti, kita belum tahu. Dan keputusan penting seperti ini akan perlu kita menunggu nih siapa Menteri Keuangan baru, siapa Direktur Jenderal Pajak yang baru. Gitu. Jadi setelah tanggal 20 Oktober baru kita tahu ini si Prabowo maunya gimana, gitu loh. Jadi menurut gua sekarang bukan saat yang tepat untuk memikirkan strategi tax planning ini, gitu. Oke. Nah, tetapi anyway, kita menyarankan memberikan berbagai opsi ya kepada teman-teman kalau memang mau mempersiapkan strategi itu. Yang pertama adalah tetap mengusahakan PPh final 0,5% UMKM. Caranya gimana? Caranya yang pertama, jika istri belum punya MPP, pakai MPP istri, kan dapat tuh 7 tahun. Yang kedua, jika anak belum punya MPP, pakai MPP anak, dapat tuh 7 tahun. Yang ketiga, kalau orang tua belum atau mertua belum punya MPP, bikin MPP, dapat 7 tahun, ya kan? Cara keempat adalah membuat sebuah badan usaha, yaitu PTP atau CV atau PT biasa, sehingga bisa dapat 3 atau 4 tahun PPh final ke depan. Gitu. Cara cara pertama tadi kan tetap memaksakan PPh final. Cara berikutnya adalah tidak usah PPh final, tetap orang pribadi saja menggunakan metode norma, tidak usah PPh final, dan belum tentu loh pajaknya mahal, belum tentu. Belum tentu ya. Nah, jadi kita tunggu saja Pak, kita tunggu saja setelah Pak Prabowo melantik Menteri Keuangan yang baru bagaimana. Dan kita kan mau bikin petisi nih, kita bikin petisi nanti mudah-mudahan banyak masyarakat yang ikut tergabung dalam petisi ini. Kita pengen sampaikan kepada DPR ya, sampaikan kepada para pejabat, terutama Menteri Keuangan supaya diperpanjang dong. Kita mau perpanjang, gitu kan? Yang punya negara ini kita loh ya, bukan mereka ya, bukan si oknum pejabat ya. Semua teman tuh Pak Rujak Jundul. Bapak Antonius Gondo, mohon tanya Pak Awan, peraturan pajak terbaru, WP yang menolak memberikan laporan mutasi rekening diancam tidak bisa melakukan transaksi di seluruh bank. Itu ancaman doang Pak, ancaman doang ya. Kalau sampai itu terjadi, lu gugat aja ke pengadilan, biar dia tahu rasa. Itu Pak ya. Gua rasa bank tidak akan sembarangan, bank tidak akan berani sembarangan sampai memblokir rekening nasabah atau membuat nasabah tidak boleh bertransaksi. Itu sangat merugikan ya. Jadi tidak akan sembarangan. Gua rasa tidak, itu ada PMK-nya, tetapi tidak akan sembarangan dipraktekkan apalagi oleh bank. Kalau bank gua rasa sih nggak akan terlalu masalah lah ya, gitu. Cuman DJP aja yang suka macam-macam gitu kan. Nah, kalau sampai itu terjadi, gugat Pak ke pengadilan Pak, gugat perdata, gugat pidana, dan gugat juga ke pengadilan pajak, biar tahu rasa gitu. Jadi gua rasa nggak akan sampai ke situ lah. Oke. Teman-teman tuh Pak Antonius Gondo. Ibu Erina Risadiani. Malam kok, malam Bu Erina. Mau tanya, bagaimana perlakuan pajak terhadap kendaraan yang diberikan perusahaan kepada karyawan? Oke, paling gampang Bu, perlakukan sebagai bonus. Oke, perlakuan sebagai bonus, potong PPh 21, beres. Ya kan? Cara kedua, perlakukan sebagai hadiah, potong PPh 23 15%. Tetapi kurang tepat ya, karena ini karyawan sendiri. Kalau karyawan, udahlah, jadikan sebagai bonus. Jadi ketika uang itu keluar untuk beli motor atau beli kendaraan gitu ya, langsung di jurnal sebagai beban gaji pada bank. Nah, beban gaji ini kan langsung otomatis masuk kepada gaji si orang itu, kemudian langsung otomatis terjadi pemotongan PPh 21 gitu. Tentu saja di gross up ya, di gross up karena kan itu bayar buat beli kendaraan. Gitu, Bu. Oke, sama teman tuh Bu Erina. Bapak One of Sofia, Ibu ya. Kok mau tanya, kalau kita badan pakai jasa konstruksi orang pribadi, sistemnya cost and fee itu kena pajak, kenanya PPh final atau PPh 21 ya? Saya masih kurang paham Pak, apa maksud Bapak cost and fee? Intinya gini, kalau itu pekerjaan jasa konstruksi, maka lebih tepat adalah PPh final. Dan lebih gampang PPh final Pak. Udahlah lebih tepat, lebih gampang, sifatnya final, nggak usah pusing. Ya kan? Nah, tetapi kalau sifatnya seperti karyawan mempekerjakan orang, maka itu bisa juga masuk ke PPh 21 gitu. Cuman kalau memang ini jasa konstruksi akan lebih tepat dan lebih betul ke PPh final jasa konstruksi. Udah gitu tarifnya lebih murah lagi.
tarifnya lebih murah, lebih tepat, lebih enak, dan bersifat final. Gitu, Pak. Bu. Sama teman tuh, Bu, One of Sofia. Bapak Antonius Gondo. Sebelumnya, saya ingat Pak Awan pernah bilang WPOP bisa menolak memberikan laporan mutasi rekening bank dengan alasan tidak melakukan pembukuan. Jawabannya betul, Pak. Jawabannya betul ya. Kalau orang pribadi, gue tidak akan kasih mutasi bank karena menurut gue tidak relevan gitu ya. Data mutasi bank kita tidaklah relevan dalam rangka keperluan perpajakan. Karena kita tidak pembukuan. Kalau kita tidak pembukuan, maka kita nggak bisa mempertanggungjawabkan isi mutasi bank kita. Gitu. Nah, sejak ada PMK 48 kemarin, belum ada kasus ya, di mana orang tidak mau kasih mutasi bank yang menyebabkan DJP ataupun bank bertindak secara kasar. Itu belum terjadi. Kalau terjadi, kita gugat ke pengadilan, biar dia tahu rasa, gitu ya. Gitu, Pak. Semua teman tuh, Pak Antonius. Bapak Ibu One of Sofia. Sama kok mau tanya, kalau misalkan konstruksi kita membangun sendiri, itu kan kita harus lapor PPN membangun sendiri. Tapi kalau kita belum PKP, itu bagaimana ya kok? Jawabannya Bu, tidak perlu lapor, cukup dibayar saja. Ya, kalau bukan PKP, itu cukup dibayar saja, tidak usah dilapor. Gitu Bu. Karena kan begitu sifatnya PPN. Teman-teman tuh Bu One of Sofia. Ibu Macalate, kok mau tanya, kalau kami melakukan pembetulan PPN Juni, di mana PPN lebih bayar, jadi lebih kecil. Tetap lebih bayar. Jika kami melakukan pembetulan bulan Juni dan bulan-bulan selanjutnya, akan dikenakan sanksi kah? Tidak Bu ya. Kalau lebih bayarnya jadi lebih kecil, kan berarti kan Ibu bayar tuh. Kalau lebih bayarnya jadi lebih kecil, berarti kan Ibu membayar kan? Ibu membayar ketika pembetulan bulan Juni. Nah, gara-gara Ibu bayar untuk pembetulan bulan Juni, maka Ibu menjadi terlambat bayar kan? Terlambat bayar ya kena sanksi dikit lah, kena denda 1% atau 2% dari nilai PPN-nya. Gitu. Sedangkan nilai pembetulan untuk bulan-bulan berikutnya nggak ada masalah juga. Pembetulan untuk bulan berikutnya nggak ada masalah. Seharusnya sih. Nah, kalau memang ada pembayaran pajak terlambat, ya sudah, kena denda terlambat. Nggak apa-apa sih, Bu. Oke. Teman-teman tuh Bu Maca Latte. Ibu Mary Su, malam kawan, sehat selalu. Malam Bu Mary, sehat selalu. Thank you Bu. Ibu Melisa, kamsya kok. Kamsya Bu Melisa, sama-sama. Bapak Yul Semo, izin kok. Ada uang tunai tabungan dari 2013, 1 eman. Baru buat MPWP sekarang. Apakah langsung dimasukkan saja ke SPT 2024 dan dimasukkan di lampiran 1770 bagian apa kok? Oke. Jadi kan ada dua skenario kan. Skenario pertama adalah Bapak mau bilang ini penghasilan yang sudah kadaluarsa tidak kena pajak, ya kan? Skenario kedua adalah Bapak mau bilang ini penghasilan yang kena pajak, ya kan? Skenario pertama, kalau Bapak tidak mau bayar pajak, maka Bapak masukkan nilai penghasilan ini, nilai seluruh harta Bapak ini ke lampiran 3. Lampiran 3 paling bawah yang namanya penghasilan yang bukan objek pajak atau yang tidak termasuk objek pajak strip lainnya. Oke? Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Masukin ke situ, nilai rupiahnya selesai. Oke? Dengan alasan ini sudah kadaluarsa, sudah lewatin 5 tahun sehingga tidak kena pajak. Tetapi Bapak masih buktikan ya, Bapak masih membuktikan bahwa penghasilan itu sudah ada sebelum 2019 gitu, supaya melewati 5 tahun. Nah, cara kedua, kalau Bapak mau ini kena pajak, maka otomatis masuk ke lampiran 1 halaman 1 lampiran 1 ya. Lampiran 1 halaman 2, sorry. Lampiran 1 halaman 2 paling bawah yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Oke, itu boleh juga masuk ke situ. Tetapi jadi gede ya pajaknya ya. Jadi 30% pajaknya, 1 eman, 30%. Gitu sih, Pak. Ya, Bapak kemungkinan besar akan pilih yang cara pertama ya, yang tidak kena pajak ya. Tinggal masukin ke lampiran 3, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya, tetapi dengan syarat Bapak bisa membuktikan ya, bahwa uang itu sudah ada sebelum 2019. Artinya sudah kadaluarsa pemeriksaan. Oke. Semua teman tuh Pak Yul Semo. Bapak Ibu One of Sofia. Kok kalau PPN konstruksi membangun sendiri, itu bagaimana ya perhitungannya? Angka dapat dari mana kok? Angkanya dapat dari total pengeluaran, Bu. Total pengeluaran untuk membangun rumah tersebut ya, atau properti tersebut, dari bahan bangunannya, upah tukangnya,
dan semuanya ya. Semua biaya untuk membangun pembangunan tersebut dikalikan dengan 2,2%. Itulah PPN membangun sendiri. Oke. Semoga teman tuh Bu One of Sofia. Ibu Anissa R. Nasution. Malam kok, malam Bu Anissa. Customer sudah transfer uang di awal, tapi belum ada serah terima barang. Karena belum pasti jadi beli atau tidak. Uang titipan apa perlu buka faktur pajak kok? Nah, jadi gini Bu, kalau Ibu mau aman, tidak mau masalah dengan pajak, maka terbitkan faktur pajak, beres, ya kan? Kalau mau aman nih, nanti kan ketika dia cancel ya tinggal dibatalkan faktur pajaknya kan. Nah, tetapi kalau Ibu merasa, aduh nggak mau karena belum pasti, maka uang itu masukkan ke dalam hutang piutang sebagai hutang ya. Jadi uang titipan masuk ke kelompok hutang di neraca. Kalau mau begitu ya, tetapi siap-siap nih berdebat dengan orang pajak nih, karena orang pajak akan mempermasalahkan ini karena sudah ada penerimaan uang. Gitu sih, Bu. Kalau mau aman ya udahlah buka faktur pajak aja, nanti tinggal dibatalkan kalau memang ini batal. Ibu tinggal lihat berapa sih rasio orang batal. Kalau rasionya tinggi, ya sudah masukin sebagai hutang. Tetapi kalau rasio batal kecil, ya udah dari awal buka faktur pajak biar beres. Semua teman tuh Bu Anissa. Ibu Suryatik, malam kok. Jika laporan SPT tahunan badan, ternyata penjualan yang dilaporkan DPP plus PPN. Kan harusnya DPP aja. Nah, setelah direvisi, labanya berkurang. Kalau mau pembetulan gimana solusinya? Nggak ada masalah sih, Bu. Nggak ada masalah pembetulannya. Nggak masalah. Ibu boleh pembetulan, kemudian supaya nggak LB, kan Ibu kan intinya kan tidak mau LB kan? Nah, pembetulan aja seperti biasa, tetapi ketika mau menghitung LB dan KB, Ibu boleh mengkurangkan PPh 25 atau PPh 2223 yang sebelumnya sudah dikreditkan. Oke? Jadi kalau sebelum sudah mengkreditkan, maka tinggal dibuang sebagian supaya tidak kena PPh, supaya tidak LB kan. Kalau tidak ada PPh 22, 23, 25, artinya kan PPh 29 yang bikin LB. Nah, kalau PPh 29 bikin LB, maka solusi pertama adalah yang diakui hanya senilai yang kita mau bayar, sedangkan kelebihannya kita PBK, pemindah bukuan. Paling begitu, Bu, pemindah bukuan aja. Kalau memang begitu ya, tetapi pemindah bukuan ini mungkin akan dicek-cek dikit lah sama AR. Dan nggak apa-apa juga sih, sebenarnya sih. Gitu sih, Bu ya. Nah, semua teman tuh Bu Suryati. Bapak Aloy Sirwanggozaga. Saya dapat jasa dari pengurus koperasi. Jasa tersebut diambil dari SHU koperasi. Bagi saya itu penghasilan yang dikenai PPh 21 atau sudah final kok. Bapak ini pengurus koperasi atau bukan? Kalau Bapak pengurus koperasi, maka bisa masuk PPh final. Karena itu SHU. Tetapi kalau Bapak bukan pengurus koperasi, berarti kan Bapak ini pemberi jasa seperti biasa kan? Bapak pemberi jasa seperti biasa, maka itu akan potong PPh 21. Karena bagi si koperasi akan jadi beban biaya seperti biasa. Dia kasih beban biaya, kemudian dia potong PPh 21 gitu. Tetapi kalau Bapak adalah pengurus koperasi dan Bapak bagian dari koperasi itu, Bapak terima SHU, maka itu bisa PPh final. Gitu. Oke. Semua teman tuh Pak Aloy. Ibu Lydia Setiawan. Kok kalau bulan Juni omset CV kita capai 4,8 M. Apakah kita langsung mengajukan PKP? Jawabannya boleh langsung bulan depan, Bu. Boleh nunggu Desember ya, PMK terbaru ya. Ibu boleh langsung di bulan Julinya atau menunggu Desember juga boleh. Penjualan Juli sampai dengan Desember, apakah kita bayar PPN-nya? Nah, tergantung nih, Ibu kapan mau PKP-nya. Ya. Jadi PMK terbaru kalau nggak salah PMK berapa saya lupa ya. 148 atau berapa gitu. Intinya Ibu boleh PKP bulan depannya, Ibu boleh PKP di Desember. Nanti Januari baru efektif. Itu boleh. Nah, kapan Ibu mulai bayar PPN? Yaitu ketika sudah PKP gitu. Jadi kalau mau PKP bulan Juli ya udah, maka bulan Juli mulai ada perhitungan PKPM PPN. Kalau mau nunggu Desember atau Januari ya udah, berarti nanti setelah PKP jadi barulah hitung PPN masukkan PPN keluaran. Begitu, Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Lydia Setiawan. Bapak Maca Latte. Kok mau tanya? Sebelumnya kami menerbitkan faktur pajak request. Menerapkan faktur pajak request.
hanya konsumen yang minta diterbitkan faktur pajak saja yang diterbitkan. Menurut aturan sekarang, apakah semua transaksi harus terbit faktur pajak walaupun konsumen tidak minta? Jawabannya wajib, Pak ya. Sejak dahulu, jawabannya itu wajib terbitin faktur pajak walaupun customer tidak minta. Oke, kalau dia nggak minta ya kita nggak usah kasih, tetapi kita tetap terbitkan, gitu Pak ya. Nah, kita tetap terbitkan walaupun dia nggak minta. Nah, menjadi pengecualian, kita tidak perlu buka faktur pajak jika pembelinya adalah end user atau pengguna akhir. Jadi dia beli langsung dia pakai sendiri, maka itu kita boleh memilih untuk tidak usah buka faktur. Artinya kita gunggung, ya, kita gunggung PPN-nya, bukan berarti nggak bayar PPN ya, kita tetap bayar PPN, cuman metodenya dengan metode digunggung, gitu Pak. Oke. Nah, tetapi kalau pertanyaannya apakah semua masih buka faktur? Jawabannya semua masih buka faktur ya, kecuali yang pembeli akhir atau end user itu kita boleh memilih untuk tidak menerbitkan faktur pajaknya. Oke, semua teman tuh Pak Matcha Latte. Ibu Rosita Palolo, malam Bu Rosita, maaf kok, masih soal warisan tidak kena PPh. Orang tua beli tanah 2022 SHM, meninggal 2009. Saya dapat warisan tanah, tapi belum dibalik nama sampai saat ini. Surat waris dari terpotong, surat waris dari surat waris dari notarisnya ada, tetapi tidak dapat SKB karena tanah belum masuk dalam SPT pewaris atau penerima. Kami tidak buat SPT, tidak punya MPWP. Katanya petugas, setelah balik nama terjual, saya harus membuat NPWP plus SPT dan bayar PPh atas tanah pewaris karena SKB tidak terbit. Jika tanah dijual, pastinya terdata lewat NIK, walau saya tidak punya MPWP. Apakah saya akan dikejar untuk bayar PPh-nya? Kawan, apakah pajak dimaksud dalam SKB warisan adalah PPh progresif? Gimana solusinya? Apakah ada alternatif untuk dapat SKB? Terima kasih. Oke, siap. Thank you. Bu Rosita yang panjang sekali ya. Oke, kita ulang lagi nih, Bu Rosita. Jadi intinya, Bu Rosita dapat warisan. Oke, sekarang warisan ini pertanyaannya adalah kena pajak atau tidak kena pajak. Kan gitu. Nah, jawaban yang benar adalah warisan tidak kena pajak. Oke, yang benar adalah warisan tidak kena pajak. Nah, tetapi dalam kasus seperti ibu ini, orang pajak itu bikin masalah, ya. Mereka tidak mau terbitin SKB sehingga ibu tidak bisa bebas pajak, kan gitu. Jadi supaya bisa bebas pajak ketika balik nama, ibu butuh sebuah surat sakti namanya SKB, PPh final, ya kan? Nah, tanpa ada SKB, maka ibu akan dikejar pajaknya. Nah, yang dikejar pajak apa? Yang dikejar adalah pajak 2,5% PPh final penjual ya, bukan PPh progresif. Jadi ibu nggak usah khawatir. Jadi skenario terburuk adalah ibu akan bayar 2,5% PPh penjual. Udah, itu adalah skenario terburuk. Nah, sekarang gimana nih solusinya? Ibu sudah minta SKB, tapi sudah ditolak kan? Nah, solusinya adalah mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Oke Bu, tidak ada solusi lain Bu. Solusinya adalah, solusi cuma dua. Solusi pertama adalah ibu bayar 2,5%, masalahnya beres. Solusi kedua adalah ibu protes dengan cara menggugat ke pengadilan pajak. Nanti biar hakim yang memutuskan. Ya, kita bilang kepada hakim, Pak Hakim, kan ini saya terima warisan, kok masih ada pajak gitu kan? Nah, nanti biar hakim yang ngomel-ngomel sama si DJP-nya. Gitu Bu ya. Nah, tetapi kalau memang mau bayar itu bukan PPh progresif ya, tetapi PPh final 2,5% yang pihak penjual. Karena supaya itu bebas, ibu butuh SKB. Nah, surat sakti ini nggak mau dikeluarin sama si oknum kan gitu. Ya udah, gugat ke pengadilan pajak Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Rosita. Bapak Yosemo, kok mau tanya, profit UMKM apakah harus 30%? Apakah bisa 50%? Jawabannya bisa Pak ya, bisa. Jadi profit UMKM berapa persen itu ditentukan oleh KLU. Jadi Bapak tinggal cari KLU yang mendekati dengan profit yang benar. Oke. Kalau profit Bapak 50%, Bapak cari KLU yang profitnya 50%. Kalau Bapak profitnya 30%, Bapak cari KLU yang 30% profitnya. Gitu Bu, ya Pak ya, supaya mendekati kondisi yang sebenarnya. Nah, semua teman tuh Pak Yoseno SMO. Oke.
Kemudian Bapak Is Setiawan. Kayaknya pajak lagi sorotan WP yang jual perhiasan. Iya Pak. Jika kita jual perhiasan, ada untung 10 juta. Dilaporkan di SPTOP di lampiran 1 halaman 2. Apakah salah laporan seperti itu? Jawabannya betul Pak ya. Di lampiran 1 halaman 2, di bagian yang paling bawah, di baris yang namanya keuntungan dari penjualan harta. Di situ Pak masukannya. Sudah betul Pak Is ya. Nah, semua teman tuh Pak Is Setiawan. Memang nih jual warisan lagi diperhatikan. Ya memang wajar sih. Ya mesti kita bayar pajak lah kalau emang untung. Oke. Lanjut, Ibu Rosita sudah ya. Kemudian Ibu Anissa, makasih kok. Sama-sama Bu Anissa. Ibu Trisna Sien. Malam kawan, malam Bu Tris. Mau tanya, kalau WPOP atau perusahaan dagang, tapi udah PKP. Di SKT 2019 tidak ada kewajiban PPh 21. Di DJP online, profil pajak juga nggak ada kewajiban PPh 21. Menurut peraturan baru, jadi apa harus lapor PPh 21 gitu Bu ya? Oke. Jadi gini Bu Tris, orang pribadi ini apakah pembukuan atau tidak pembukuan? Oke, kita nggak usah lihat PKP-nya. Kita lihat dia ini pembukuan atau tidak pembukuan. Jika dia tidak pembukuan, maka dia tidak perlu memotong PPh 21. Karena kan dia bukan pemotong. Tetapi jika dia pembukuan, maka sebaiknya dia potong. Kenapa sebaiknya dia potong? Karena di pembukuan itu tertulis ada beban gaji, ya kan? Di pembukuan dia tulis nih beban gaji sekian, otomatis dia perlu potong PPh 21 gitu. Tetapi kalau dia tidak pembukuan kan nggak ketahuan data gaji yang ya nggak ada. Kalau nggak ada berarti nggak usah potong. Gitu Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Trisna Sian. Ibu Erina Risyadiani. Tapi Pak, kendaraan itu punya kantor yang sudah tidak dipakai dan dikasih ke karyawan. Nanti di SPT gimana kok? Oke. Jadi gini Pak, Ibu. Dikasih karyawannya betul-betul dikasih atau dipinjamkan? Kalau dipinjamkan, berarti kan nggak ada masalah. Tetap milik kantor dan tetap nama kantor. Tetapi kalau dikasih, berarti kan mau dibalik nama nih. Mau dibalik nama, otomatis terjadi balik nama ya, dan terjadi pemberian hadiah atau pemberian bonus. Gitu Bu. Jadi memang harus diberikan dalam bentuk gaji, dalam bentuk bonus, sehingga PPh 21 menjadi clear, menjadi dipotong, kan gitu. Tetapi kalau hanya dipinjamkan ya udah tetap nama perusahaan gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan masuk ya. Semua teman tuh Bu Erina. Oke, di SPT gimana kata Bu Erina? Di SPT-nya perusahaan tinggal di jurnal aja ya. Di jurnal aja kendaraannya keluar, kemudian debitnya itu beban gaji. Sedangkan di pribadi nanti dia terima A1 dari kantor seperti biasa, kemudian dia laporkan dia punya motor atau mobil itu di dalam harta dia. Gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Erina. Ibu Suryatik, kalau nggak mau pemindah bukuan atas LB-nya gimana kok? Apakah kita bisa mengurangi biaya supaya PPh 29-nya nggak LB? Mengurangi biaya? Jawabannya bisa Bu ya. Jawabannya bisa, cuman gue tidak sarankan. Saya tidak menyarankan karena nanti akan terjadi inkonsistensi. Ya, ada biaya yang dulunya sekian, kok sekarang jadi turun atau berubah gitu ya. Yang dulunya kita tidak koleksi, kok sekarang kita koleksi gitu. Jadi saya cenderung untuk tidak mengotak-atik beban maupun penjualan gitu. Jadi saya cenderung untuk tidak merubah-rubah beban maupun penjualan, tetapi saya mainnya tuh di PPh-nya yang saya mainkan, yang saya ubah supaya sebagian tidak dikreditkan gitu. Gitu sih. Oke. Teman-teman tuh Bu Suryati. Bapak Kuo Siung tanya kok, kalau dapat surat permintaan penjelasan terkait keuntungan penjualan harta, tetapi faktanya harta dijual rugi, jawabnya gimana kok? Jawabnya adalah Bapak tinggal ngomong kepada AR-nya, Bapak AR atau Ibu AR, mohon maaf, saya jual rugi. Udah gitu aja, gitu ya. Saya jual rugi, tidak ada untung. Tetapi kan pertanyaannya adalah barangnya apa? Barangnya apa? Kalau barangnya motor atau mobil, jual rugi itu wajar. Tetapi kalau emas atau perhiasan, aneh dong kalau jualnya rugi. Gitu kan Pak ya. Jadi kalau emas dulu belinya sekian, sekarang kita jualnya rugi. Itu nggak masuk akal Pak, nggak masuk akal. Itu orang pajak nggak akan mau terima.
gitu. Nah, kecuali kita bisa buktikan. Kalau Bapak bisa buktikan nggak apa-apa ya. Kalau Bapak memang jual rugi emas gitu ya, jual rugi, Bapak punya kwitansinya atau invoice-nya dari pihak toko emas ya nggak masalah gitu ya. Tetapi hampir tidak mungkin yang namanya emas tuh jualnya rugi, pasti untung. Gitu Pak ya. Jadi kasih tahu aja kepada AR apa adanya, tetapi kalau ini barang yang seharusnya untung, maka Bapak jadi lebih ekstra untuk menjelaskan, ekstra untuk memberikan bukti-bukti bahwa ini jualnya rugi loh. Gitu Pak. Oke, sama teman tuh Pak Kosyung. Lanjut. Bapak CV Angkasa T. Bang, untuk badan usaha yang pakai tarif UMKM dari tahun 2020 sudah berakhir bulan ini ya. PT atau CV nih Pak ya. Gimana cara pembayaran untuk bulan selanjutnya? Oke. Jadi berakhirnya bulan Desember ya Pak ya. Desember ya, bukan di bulan ini ya, tetapi Desember. Nah, oke. Jadi kalau CV itu 4 tahun sejak dia berdiri. Kalau PT itu 3 tahun sejak dia berdiri ya. Nah, jadi sampai Desember ini, Desember 2024 dia masih menggunakan PPh final 0,5%. Mulai Januari dia tidak lagi menggunakan PPh final. Tetapi gimana caranya? Caranya adalah dengan menghitung PPh umum. PPh umum itu bagaimana? Yaitu nilai tarif PPh badan dikalikan dengan laba bersih. Oke, tarif PPh badan itu sekarang 22% dikalikan dengan laba bersihnya. Laba bersih dari mana? Laba bersih dari pembukuannya ya, dari laporan laba rugi. Di situ ada laba bersihnya. Nah, oke. Semua terbantu Pak CV Angkasa. Bapak Aloy Siusir Wan Gozaga. Kok tanya lagi? Istri seorang dokter, suami direktur. MPP-nya gabung selama ini. SPD tahunan pakai 1770S. Apakah harus dibetulkan 1770 atau biarkan saja? Biarin aja Pak untuk yang kemarin ya. Untuk yang sudah berlalu biarin aja. Untuk yang kedepannya 2024 gunakanlah 7070 yang polos. Dan by the way nanti Cortex akan ganti formulir. Ya, Cortex akan ganti formulir. Yang S dan SS akan dihilangkan. Ya, formulir Cortex nanti cuma ada satu formulir untuk orang pribadi. Tidak ada lagi perbedaan antara S, SS dan yang polos. Gitu ya. Jadi menurut gua nggak usah pembetulan Pak, yang berlalu biarlah berlalu, move on ke depan, dan ke depan gunakanlah 70 yang polos atau menunggu Cortex menggunakan formulir yang baru. Oke. Semua teman tuh Pak Aloy. Ibu Rosita, makasih kawan, sama-sama Bu Rosita. Ibu Yulsemo, Bapak Yulsemo, contoh kalau profit 50% itu seperti apa kok? Contoh KLU 50% itu jasa ya, main jasa, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik, itu hampir semua 50%. Kemudian industri makanan. Kalau industri makanan juga ada yang 50%. Nah, Bapak tinggal buka ke Google yang namanya PER 17 tahun 2015 ya. PER 17 tahun 2015. Di lampiran 1. Di lampiran 1 Bapak cari aja tuh 50%. Nanti keluar tuh semua tuh yang 50%. Nah, Bapak tinggal cari mana yang paling mendekati dari usaha Bapak. Tidak mesti yang benar, yang benar-benar sesuai, nggak perlu. Cari yang mendekati aja. Yang penting persentasenya benar. Gitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Yulsemo. Ibu Tis Tengkoawan, sama-sama Bu. Bapak I Setiawan, jika WP sudah pensiun, jual perhiasan, ada untung 20 juta. Jadi tidak ada bayar pajak karena masih di bawah PTKP. Jawabannya betul, betul Pak Is, betul ya. Jadi bukan berarti kita jual perhiasan ada untung mesti bayar pajak, belum tentu. Kalau kita jual perhiasan tetapi untungnya masih di bawah PTKP, sedangkan kita tidak punya penghasilan lain, itu tidak usah bayar pajak. Bapak sudah benar, gitu Pak ya. Nah, semua bantu Pak Is Setiawan. Bapak Budi IRT2PB, Pak orang pribadi usaha. Jika sudah pembukuan, boleh tidak ya Pak di tahun berikutnya memakai NPPN? Terima kasih. Tidak bisa Pak ya. Sekali menggunakan pembukuan sudah nggak bisa balik ke NPPN. Tetapi bisa sih pencatatan. Cuman jarang terjadi ya, jarang terjadi. Boleh sih Pak, boleh. Ya, cuman jarang terjadi ya. Boleh aja sih kalau dia mau pencatatannya. Cuman apakah perlu kirim surat itu kita masih cek lagi ke PMK-nya ya. Nah, tetapi pada dasarnya boleh aja sih, setahu saya sih boleh aja. Sorry Pak ya, bukan nggak boleh ya, tetapi boleh.
Jadi tahun depan dia tinggal centang aja pencatatan, klik pencatatan di sebelah kanan atas, ya udah jadi pencatatan deh gitu. Cuman jangan pindah-pindah Pak ya, jangan tiba-tiba nanti pembukuan lagi, pencatatan lagi, nanti malah repot. Ya udah kalau mau berubah ya berubah selamanya jadi pencatatan gitu. Oke. Nah, sama terbantu Pak Budi. Bapak God Price. Malam kok, malam Pak God Price. Mau tanya apa sanksinya jika WP tidak bayar PPN KMS? Sanksi disuruh bayar, Pak. Disuruh bayar plus denda. Gitu sih. Jika WP sudah sampaikan bahwa biaya membangun namun tetap disurvei oleh tim pajak dan ditentukan suruh bayar lebih dari yang kita sampaikan itu gimana? Oke, jadi gini Pak, menurut Bapak kan segini nih nilai pembangunan, menurut dia segini, ya kan? Nah, sekarang Bapak bisa buktikan nggak nilai Bapak sekian? Nah, kalau Bapak bisa buktikan, maka Bapak kuat, ya kan? Contohnya Bapak kasih dia nota-nota pembeliannya, atau data mutasi rekening banknya, atau ada invoice dari kontraktor, ya. Kalau Bapak bisa membuktikan nilai Bapak sekian, maka akan lebih aman. Oke? Sekarang gimana kalau Bapak tidak bisa membuktikan, ya kan? Menurut Bapak sekian, menurut orang pajak sekian nih. Solusinya terbalik sekarang. Bapak yang ngomelin dia, Bapak tanya, Bapak AR yang menghitung ini dari mana dasar hitungnya? Gitu ya. Bapak omelin tuh si orang pajak. Menurut Bapak orang pajak kan segini nih nilai pembangunan saya. Mana buktinya? Minta ke dia buktinya mana? Gitu. Kalau dia nggak bisa buktikan, ya udah terjadilah negosiasi ya kan. Oke, saya nggak bisa buktikan segini, Bapak nggak bisa buktikan segini, ya kita ambil tengah-tengah lah gitu Pak. Ya, gitu sih Pak ya. Jadi tergantung pembuktian. Kalau emang kita yang nggak bisa buktikan, ya kita minta pihak mereka yang buktikan. Semua tempat tuh Pak God Price. Ibu Cinlung 318L. Mohon tanya, untuk tetap menikmati PPh UMKM, maka saya bermaksud menggunakan nama pasangan atau istri, kira-kira mulai kapan sebaiknya bikin NPWP istri? Oke, Januari Pak, Januari. Oke, kenapa begitu? Yang pertama, kita belum tahu ini mau diperpanjang atau nggak diperpanjang. Siapa tahu nanti diperpanjang. Kan kita udah capek nih, udah capek-capek mikirin, sudah stres bikin NPWP istri, tahu-tahu diperpanjang, kan jadi bego kan gitu kan. Nah, nanti aja Pak ya, karena siapa tahu diperpanjang, dan gua yakin ini diperpanjang Pak. Kita sangat yakin diperpanjang, karena tidak ada alasan ini tidak diperpanjang gitu ya. Nah, alasan kedua kenapa Januari adalah supaya 7 tahunnya bisa full ya. Kalau kita bikin di Desember, maka otomatis sudah kepakai 1 tahun. Itu ya, Argo sudah berjalan. Nah, kalau kita bikin di November, di Oktober, di September, maka sudah berjalan satu tahun nih. Tahun pertama sudah lewat, sudah kemakan, gitu kan? Kita maunya 7 tahunnya full, gitu Pak. Oke, semua teman tuh Pak Cinlung. Santai aja Pak, Januari, Februari masih bisa lah. Bapak Kosyong, perhiasan kok. Tadi perhiasan ya, tadi yang jual beli ya. Oke, kalau perhiasan udah pasti untung lah Pak. Mana ada orang jual perhiasan rugi ya. Nah, tetapi kalau memang faktanya rugi, maka Bapak buktikan. Buktikan mungkin ada invoice-nya, atau ada notanya, atau ada perjanjiannya, atau ada bukti transfernya. Nah, Bapak buktikan, Bapak rugi. Kalau Bapak bisa buktikan, maka akan gampang kan, tinggal ngomong kan pakai bukti gitu. Nah, tetapi kalau nggak bisa buktikan, ya udahlah negosiasi sama orang pajak gitu ya. Tingkat keuntungannya dikecilin gitu ya. Oke. Semua teman tuh Pak Kosyung. Ibu Suryatik, kok mau tanya lagi? Kalau kita udah bayar PPh sewa tahun 2022, ketika dicek belum dilapor pajaknya, apakah bisa dilaporkan sekarang? Jawabannya bisa Bu, tetapi kena denda ya. Kena denda 100.000, kan terlambat lapor gitu. Kan yang penting sudah dibayar nih, sudah beres, kemudian sekarang dilapor, maka akan dianggap terlambat lapor, kena denda 100.000. Gitu sih, Po. Kalau saya sih nggak usah lapor lagi, udah cuekin aja udah, nggak usah lapor. Kalau nggak lapor nggak ada denda, karena kan nggak ada terlambat. Tetapi kalau lapor maka terdeteksi sebagai terlambat. Gitu. Cuma teman tuh Bu Suryati. Bapak Budi IR, Pak PT buat NPWP 2019. Namun, perusahaan beroperasi 2021. Kita hitung PPh UMKM dari 2019 atau dari 2021 ya? Jawabannya dari 2019 Pak ya. Nah, perhitungan PPh final UMKM itu dimulai sejak punya NPWP, bukan sejak dia mulai usaha. Bukan sejak dia mulai dagang, bukan ya? Tetapi sejak dia mulai punya NPWP. Di situ Argo sudah dimulai. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga,
begitu tahun keempat dia baru mulai dagang, maka itu tahun terakhir dia berdagang. Gitu, Pak. Tahun terakhir pakai UMKM. Oke. Nah, semua teman tuh Pak Budi. Bapak Edi Waludin, kok mau tanya, kalau KPP minta nomor rekening perusahaan dengan alasan untuk pembayaran kelebihan pajak, apakah kita beri saja? Berikan dong Pak, berikan aja ya. Apakah ada dampak lain? Enggak. Misalnya minta rekening koran langsung ke bank, jawabannya bisa-bisa aja ya. Jawabannya bisa-bisa aja kalau orang pajaknya error gitu ya, dia minta mutasi bank ke bank, boleh-boleh aja. Itu bisa terjadi dan nggak ada masalah, Pak. Kan kita perusahaan ya. Kalau kita perusahaan, maka kita harus terbuka kepada pajak. Karena kan badan ya. Kalau badan itu pembukuan, kalau pembukuan, maka kita harus open, terbuka semua ke pajak. Gitu, Pak. Jadi menurut saya kasihkan saja, Pak, ke dia. Nanti kan ada pembayaran kelebihan pajak ya. Ya sudah, kita terimalah dapat duit. Gitu, Pak. Tapi apakah bisa melebar dia minta mutasi bank? Jawabannya bisa-bisa saja dan itu nggak ada masalah seharusnya. Karena kita pembukuan. Oke, semua teman tuh Pak Edi Waludin. Ibu Trisnasian mau tanya kok. Misal saya ada HPP untuk pembelian bahan baku. Kemudian pada saat pengiriman ada bahan baku yang rusak. Nah, bahan baku yang rusak tersebut apakah bisa dijadikan biaya bahan kerusakan? Jawabannya bisa, Bu ya. Jawabannya bisa, tetapi perlu bukti. Jadi kalau bisa ada fotonya atau ada videonya, kemudian ada berita acara barang rusak. Oke, dan ada saksinya kalau perlu ya. Bikin berita acara barang rusak, barangnya apa, nilainya berapa, berapa piece, kemudian dalam rangka apa nih dia rusak. Kemudian siapa saksi-saksinya, ya udah kasih stempel perusahaan, kemudian ada fotonya, kemudian barang dibuang kan, barang dibuang, ada foto dan videonya, kemudian diarsip, barulah dijadikan sebagai beban. Gitu sih Bu. Takutnya nih suatu hari diperiksa, kemudian diminta bukti-buktinya, kita bisa buktikan. Oke, semua teman tuh Bu Trisna Sian. Ibu Ernawati, malam Pak, malam Bu Erna. Pak, Cortex beda dengan DJP online pajak Go ID? Kemungkinan besar berbeda Bu ya, kemungkinan besar. Jadi feeling gue ini ya, feeling gue dua sistem akan berjalan berbarengan. Jadi DJP online berjalan, tetapi Cortex dimulai. Nah, supaya tidak saling timpa nih. Jadi Cortex akan punya sistem tersendiri, akan punya website tersendiri. Nah, satu website tersendiri, namanya apa kita belum tahu ya. Kemungkinan besar sih MPP kita .pajak.go.id. Kemungkinan seperti itu ya, tetapi kita belum tahu. Nah, tetapi kemungkinan besar akan berbeda. Kalau dia langsung timpa DJP online, bisa kacau balau, bisa error kemana-mana nanti. Gitu sih Bu ya. Jadi feeling gue seperti itu, tapi kita belum tahu ya. Nah, semua teman tuh Bu Erna. Yang gue takutkan tuh gini, tiba-tiba ganti menteri, ganti sistem, bongkar semua. Yang kita takutkan itu kan, ganti proyek. Bapak Aloy, tapi kok karena menggunakan 1770S, jadi salah menghitungnya kok. Gimana kok? Oh, oke. Kalau Bapak merasa salah hitung, kemudian Bapak bersedia membetulkan, itu boleh Pak, silakan pembetulan. Ya, kalau Bapak merasa salah hitung, kemudian kayaknya masih betulkan nih, ya sudahlah, boleh Pak, boleh pembetulan. Negara mah tidak akan menolak kalau Bapak pembetulannya. Silakan Pak. Semua teman tuh Pak Aloy. Bapak CV Angkasa. Bang, mau tanya, saya pernah beli properti pakai nama teman. Legalitasnya atas nama dia. Tetapi di SPT saya mengaku itu punya saya yang memakai nama orang lain. Oke. Itu sudah betul Pak ya, sudah betul ya. Walaupun properti nama orang lain, tetapi sesungguhnya milik kita, maka kita yang laporkan. Itu sudah betul. Pertanyaannya adalah, kalau mau balik nama ke saya, yang paling murah dengan cara apa? Tentu saja jual beli Pak ya. Tentu saja menggunakan AJB ya. Pakai AJB jual beli dan Bapak bayar 2,5% plus 5%. Ya, itu memang sudah kewajiban Bapak bayar. Ya sudah, gitu Pak ya. Gitu Pak. Tetapi Bapak tidak perlu mengakui ada pembelian. Kan itu memang barangnya Bapak. Gitu Pak ya. Jadi 7,5% itu nggak bisa lari tuh, pasti keluar dari NJOP. Semua teman tuh Pak CV Angkasa. Ya NJOP naikin dikit lah, kan dianggap AJB. Bapak Jo Acai, malam Pak Jo. Izin tanya, PPh 23 yang dipotong oleh mitra kerja, ada kelebihan bayar dan dikembalikan. Jurnalnya seperti apa ya atas pajak dibayar di muka tersebut?
dikembalikan ya uangnya Pak ya. Kalau dikembalikan Bapak tinggal jurnal, debitnya itu bank, kreditnya itu adalah PPh di Bali Muka. Gitu Pak ya. Jadi Bapak sudah dipotong nih kelebihan. Kan Bapak jurnal ke dalam PPh di Bali Muka kan ke debit. Kemudian dikembalikan uangnya nih. Ya udah, Bapak tinggal debitnya itu bank atau kas, kreditnya adalah PPh di Bali Muka tadi. Gitu Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Jo Acai. Bapak CV Angkasa. Pakai nama teman bukan untuk menghindari pajak. Untuk menghindari masalah pribadi aja Pak. Oke. Waktu pakai nama teman, semua pajak dibayar secara benar. Oke, nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Jadi apapun background cerita di balik ini nggak ada masalah. Yang penting Bapak tetap bayar. Ketika balik nama kan otomatis dianggap AJB, jual beli ya. Ketika jual beli maka otomatis 2,5% penjual dan 5% pembeli itu dibayar. Ya 7,5% dari nilai NJOP naikin dikit lah. Gitu Pak. Oke. Nah, semua teman tuh Pak CV Angkasa. Bapak Budi IRT2PB. Pak, jika PT-nya NE, jika ada pendapatan kita nggak urus biar efektif dulu atau seperti apa ya Pak? Jawabannya iya Pak ya. Kalau ada pendapatan, kemudian Bapak mau laporkan, maka otomatis yang tadi non efektif perlu diaktifkan dahulu. Oke, diaktifkan pakai formulir pengaktifan NE, kemudian Bapak sudah boleh bertransaksi seperti biasa. Gitu Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Budi. Bapak Fab sedang magang. Mau tanya dong kok terkait bedanya denda uplift faktor 20% dan sanksi kenaikan 75%. Saya kurang paham nih Pak. Mohon maaf nih. Ini uplift mengenai apa nih Pak? Mohon maaf nih, saya kurang paham. Apakah ini mengenai sanksi PPh 21 atau apa nih? Mohon maaf nih Pak ya. Boleh lebih detail Pak mengenai apa nih Pak? Bagaimana kasus realnya? Oke. Teman-teman tuh Pak Fab. Ibu Suryati, terima kasih kok penjelasannya. Sehat terus kok Awan. Salam selamat malam. Malam Bu Suryati, sehat selalu. Thank you. Bapak God Price, dendanya berapa kok? Apakah atap seng atau lantai pakai papan PVC bisa masuk material PPN KMS? Jawabannya bisa, karena di aturan yang dibayar material batu, kayu, baja. Mohon pencerahannya kok. Bapak coba cek lagi aturannya Pak ya. Kalau memang aturannya itu bilang itu tidak perlu masuk, ya udah nggak usah masuk. Kan Bapak mau menurunkan PPh kan? Kalau Bapak mau nurunin nilai PPN-nya, maka otomatis Bapak mau kurangin biaya tuh. Gitu. Nah, dendanya berapa persen? Dendanya sesuai dengan denda PPN biasa ya. Kalau nggak salah 1% per bulan diakumulasi dari jumlah bulan keterlambatan. Kalau nggak salah gitu ya. Ini ngomongin PPN KMS kan. Oke. Semua teman tuh Pak God Price. Ibu Mijen, kok beban bensin mobil pribadi sales apa bisa dibebankan? Nah, jadi mobilnya punya pribadi dia, gitu kan? Bukan punya kantor ya, tetapi dia mau mencas bensinnya kan? Menurut saya bisa, Bu. Menurut saya bisa dibebankan, tetapi dalam rangka pemeriksaan pajak, biasanya si oknum pajak itu menolak karena dia bilang kan bukan mobil perusahaan, gitu. Nah, sekarang tergantung Ibu nih, mau ngelawan atau mau terima. Kalau gue sih gue lawan ya, dengan alasan ini adalah 3M gitu loh. Walaupun bukan mobil perusahaan, tetapi bensin ini adalah dalam rangka si sales ini kerja. Nah, kerja ini dalam rangka untuk 3M, untuk memelihara, mendapatkan dan menagih penghasilan kan, gitu. Jadi seharusnya boleh dibebankan walaupun itu bukan mobil perusahaan, karena memang kegiatannya untuk perusahaan. Nah, sekarang perdebatannya akan ada di wilayah apakah benar bensin ini pakai untuk kantor. Nah, itu yang jadi perdebatan, gitu ya. Nah, silakan dibikin bukti-buktinya atau bagaimana. Oke. Semua teman tuh Bu Mijen. Bapak Chinlung 318L. Maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat dan respek selama ini sudah sering nanya dan diberikan solusi perpajakan secara cuma-cuma. Lama-kelamaan ada rasa sungkan. Bagaimana caranya berdonasi? Nggak usah Pak, nggak usah, santai aja. Thank you Pak Chinlung. Santai aja Pak. Terima kasih Pak. Doanya saja Pak ya. Doanya saja. Thank you Pak Chinlung. Ibu Erna. Makasih Pak. Sama-sama Bu Erna. Bapak Chinlung. Mohon arahan bagi yang tergerak untuk urunan demi mendukung agar channel ini tetap eksis terus. Nggak usah Pak, santai aja Pak, santai aja. kita pernah sih terima donasi, cuman udah nggak tahu tuh linknya kemana. Nggak usah Pak, santai aja. Ya, yang penting doanya saja. Thank you Pak Cinlung. Bapak Edi Awaludin.
mau tanya lagi kok, kalau PPh apakah dibayarkan setiap bulan atau bagaimana? PPh apa nih Pak? Jenisnya apa? Kalau dalam kontrak kerja, nilai kita diatur PPN dan PPh. Apakah kita bayar PPh lagi kok? Terima kasih. Ini kurang jelas nih Pak, dalam rangka apa ini? Apakah ini hubungan apa nih? Apakah hubungan karyawan dengan perusahaan ataukah hubungan kontraktor dengan si supplier? Nah, kalau ini karyawan dengan perusahaan, maka pakai PPh 21 ya setiap bulan. Kalau ini hubungan antara supplier dengan customer, maka mesti dihitung nih PPh PPN-nya ya. Walaupun di kontrak sudah ditulis nilai kita nah, di kontrak ditulis di luar PPN dan PPh, apakah kita tetap bayar PPh? Jawabannya tetap bayar ya, tetap bayar. Gitu ya. Jadi dalam kontrak kerja nilai kita di luar PPN PPh. Itu maksudnya ketika menginvoice tambah PPN. Nah, kemudian PPh-nya dibayar sesuai perhitungan PPh. Gitu Pak Edi ya. Sama teman tuh Pak Edi. Thank you. Bapak Aloy, thanks kok. Sama-sama Pak Aloy. Bapak Fab sedang magang. Denda uplift yang terkait pembayaran dan pelaporan kok. Buat SPT masa PPh. Saya pernah dengar ada perbedaan pengenaan denda, namun saya kurang paham. Saya juga kurang paham Pak ya. Yang penting sih denda kita bayar aja lah. Karena denda itu kan sudah dihitung oleh sistem. Ya, kemungkinan kecil dia salah hitung. Gitu Pak ya. Jadi banyak orang tuh berusaha menghitung nilai denda, nilai sanksi. Nggak usah hitung, bayar aja udah pusing. Ya, denda, sanksi, bunga itu biasanya tidak salah hitung. Biasanya sudah betul karena dihitung by system. Gitu ya. Ya udahlah, bayar aja lah. Gitu Pak ya. Kecuali menurut Bapak ini salah nih. Maksudnya semestinya saya nggak usah kena denda. Nah, itu kan beda cerita kan. Bapak boleh mengajukan upaya hukum gitu. Tetapi angka nilai dendanya itu kemungkinan besar sudah benar hitungnya. Jadi biasanya sih kita tidak mempermasalahkan nilai dendanya, tetapi kita mempermasalahkan ini seharusnya tidak usah kena denda gitu. Semua teman tuh Pak Fab sedang magang. Bapak CV Angkasa, makasih Bang atas jawaban-jawabannya. Semoga menang di pengadilan pajak. Ditunggu videonya. Thank you Pak CV Angkasa. Bapak God Price, oke kok makasih, sehat selalu kok. Sama-sama Pak God Price. Bapak Edi Awaludin, konsultan dengan memberi tugas kok. Gimana Pak, gimana? Konsultan dengan memberi tugas, pemberi tugas. Apa nih Pak? Oh, konsultan dengan pemberi tugas. Oh tadi ya, konsultan dengan pemberi tugas. Iya, kan di luar PPN, di luar PPh kan? Artinya PPN itu akan ditagihkan pada invoice. Oke, invoice itu ditambahin PPN. Kemudian PPh-nya akan dihitung dan dibayar oleh si penerima penghasilan. Oke, dia bayar sendiri ya. Tetapi kalau ini unsurnya PPh 21, PPh 23, maka pemberi tugas akan memotong ketika dia membayar. Mudah-mudahan masuk Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Edi. Ibu Mijen, kok PNBP itu contohnya gimana Pak? PNBP kan penerimaan negara bukan pajak ya. Saya juga kurang paham nih Pak ya, Ibu ya. Pernah sih saya baca-baca, ini contohnya penerimaan negara bukan pajak. Contohnya bea masuk. Bea masuk ketika kita impor, itu kan penerimaan negara kan? Kan itu bukan pajak ya, bea masuk. Kemudian apa lagi ya? Ya, bea masuk, kemudian pajak daerah atau apa gitu. Kemudian BPHTB kan bea masuk, bea balik nama ya. Bea balik nama itu juga penerimaan negara kan, tetapi kan bukan pajak ya. Kemudian bea materai 10.000 tuh, kan itu bea materai bukan pajak itu, kan tapi kan itu penerimaan negara kan. Nah, kira-kira gitu ya Bu. Nah, semua teman tuh Bu Mijen. Bapak Cinlung 3181. Mari kita doakan Bapak Awan diberi kesehatan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Amin. Makasih Pak Cinlung. Amin. Amin. Thank you Pak. Bapak Edi, makasih kok sukses selalu. Makasih Pak, sama-sama. Bapak Fab sedang magang. Kok buat belajar USKP, belajar dari mana aja ya kok tips? Oke, Bapak coba cek di Google Pak, atau di Tokopedia. Banyak buku-buku USKP ya, buku-buku belajar USKP di Tokopedia atau di Google atau di Shopee gitu. Biasanya ada tuh buku-buku USKP. Oke? Atau Bapak boleh ikut ke pelatihan-pelatihan kursus untuk persiapan USKP. Itu ada tuh di Indomitra Pratama lah atau apalah, ada. Cuman bayar ya gitu untuk ikut kelas USKP-nya. Gitu Pak.
Oke. Semoga bantu Pak Fab sedang magang. Ibu Lisa Chandra, kok apakah ada resikonya kalau AR yang buat pembetulan kita? Eh, itu AR-nya baik ya, AR-nya baik, kita nggak usah suuzon. Tetapi kalau gue sih hindari lah ya, karena itu bukan tugas dia. Bukan tugas dia kan. Kalau bisa pakai konsultan pajak lah ya. Gitu sih Bu. Tetapi bukan berarti dia jelek ya. Ya nggak masalah sih Bu, nggak masalah. Kalau punya hubungan baik, AR mau bantuin ya itu it's okay. Cuma itu bukan tugas dia. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa juga Bu. Oke. Cuma tuh Bu Lisa. Nggak ada risiko sih Bu, nggak ada risiko apa-apa ya. Yang penting benar lapornya. Bapak Ganda Ibu Ganda Octavia, amin. Thank you Bu. Ibu Mijin, makasih kawan, sehat selalu. Sama-sama, sehat selalu. Oke, pas jam 9 teman-teman ya. Pas 9 jam, pas habis semuanya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung ya. Makasih. Dan kita ada seminar langsung di Yogyakarta. Kalau teman-teman di Yogyakarta silakan bergabung ya di website www.seminarpajaksmat.com ya. Kalau ada di Yogyakarta, kita tanggal 21 September ke Yogyakarta hari Sabtu. Oke, thank you teman-teman semua ya. Thank you semua. Ada Pak Jovin, Pak Bu Feli, dan teman-teman semua. Thank you semua. Jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam. Mari, thank you.